hal ku percaya, ku nantikan Yesusku. Dia akan panggil namaku dan peluk diriku. Berjaga dalam iman, doa juga harapan. Itu yang ku lakukan sampai waktunya. Tuhan, ingatlah akan diriku. Janganlah Engkau lewatkanku. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untukmu. Satu hal yang ku pinta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Wajahnya meneduhkan, kasihnya memampukan. Yesus saja cukuplah untuk lalui semua. Menempati depanku, sekelam apapun itu, tak mengubah hatiku dan kerinduanku. Tuhan, dengarlah akan doaku. Tetapkan langkahku dalam-Mu. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untukmu. Satu
Shalom jemaat, mari kita awali ibadah kita dengan berdiri dan menyanyikan Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, siapa yang dipakai Allah? Pertanyaan ini menjadi tema kita minggu ini. Pertanyaan ini bisa dijawab, oh hanya orang tertentu saja yang dipakai oleh Allah. Namun hal ini bukan berarti membatasi kemungkinan dari setiap orang untuk dipakai oleh Allah. Dalam bacaan firman hari ini kita akan melihat bahwa seorang anak perempuan dipakai Allah untuk menghantar seorang panglima raja bernama Naaman berjumpa dengan Allah dan kuasanya melalui Elisa. Oleh karena itu siap sedialah sebab Allah memiliki rencana atas setiap kita dan nyatakan padanya, aku milikmu. Kedamaianmu dalam
angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kini saatnya bagi kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami sadar bahwa Engkau tahu segala kehidupan kami. Engkau tahu setiap kekurangan kami. Engkau tahu setiap potensi yang kami miliki. Namun Tuhan, saat ini kami datang padamu dengan kerendahan hati. Kami ingin menyampaikan pengakuan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa ketika kami terus berusaha hidup dalam kebenaran-Mu, namun kami juga kerap mengabaikan kebenaran yang harus kami lakukan itu dengan kesungguhan hati. Kerap kali ketika kami berhadapan dengan tantangan, kami menyerah dan memilih untuk hidup dalam ketidakbenaran. Ampuni kami ya Bapa ketika kami masih banyak dalam kehidupan ini memilih kapan kami berbuat baik, kapan kami memancarkan kasih, dan kapan kami berhenti mengasihi orang lain. Ampuni kami Tuhan, bila kami menuntut orang lain menerima kami apa adanya, namun kami masih kerap kali menerima orang lain bila mereka sesuai dengan ekspektasi kami, sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Ampuni kami yang begitu diskriminatif ini. Tolonglah kami ya Bapa untuk berpulih. Sadarkanlah kami Tuhan bahwa dengan segenap kekurangan kami, Engkau mau memakai kami. Oleh karena itu, berikan kami juga kerinduan untuk terus menjadi lebih baik dan bahkan menjadi sempurna, sama seperti Tuhan Yesus Kristus, Sang teladan kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus memulihkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 15, ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur pada Allah dan salam damai bagi kita semua. Menjadi korban yang kudus, ku
Mari kita memasuki pelayanan firman dengan berdoa bersama mohon pertolongan Roh Kudus. Yalah Bapa kami bersyukur karena Engkau terus menjaga kami dan Engkau terus membarui kehidupan kami. Kiranya Tuhan, citra-Mu terus ada dalam diri kami sehingga ketika orang lain berjumpa dengan kami, mereka pun dapat mengenali siapa Allah kami. Biarlah mereka juga dapat mengenali bagaimana kasih Allah akan mereka. Tolonglah kami Tuhan. Kiranya melalui firman yang akan kami baca dan renungkan hari ini, kami juga boleh kembali diingatkan bagaimana kami harus menampilkan citra Allah itu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami, buatlah kami bersedia senantiasa untuk dipakai oleh-Mu, menjadi duta kerajaan Allah di tengah dunia ini dengan segala keberadaan kami. Tolonglah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki pembacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4 akan menjadi ayat landasan perenungan kita hari ini yang bertema siapa yang dipakai Allah. 2 Raja-Raja pasal 5 mulai ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyoyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema kita hari ini, siapakah yang dipakai Allah? Kerap kali kita memulai dengan satu kesadaran, Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Ia dapat melakukan apa saja tanpa siapa-siapa. Kok tema kita siapakah yang dipakai Allah? Pertanyaan yang muncul, apakah Allah butuh bantuan? Jemaat yang terkasih, kita memang menyadari bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa dan Ia memang Allah yang maha kuasa. Namun kemahakuasaan Allah juga nampak dari caranya melibatkan kita manusia. Kemahakuasaan Allah nampak ketika kita diundang olehnya, dipanggil olehnya untuk menjadi mitranya, bekerja sama bersama-sama dengan Ia, melakukan pekerjaannya. Dan Ia juga memberi kita kelengkapan, kemampuan untuk bekerja bersama dengan Dia. Nah, menariknya undangan Allah bagi manusia ini kerap berupa kejutan. Kadang mengejutkan kita, bahkan Pendeta Yoas Adi Prasetya memiliki istilah Allah itu menginterupsi kehidupan manusia. Contohnya saja yang terjadi dalam kehidupan Abraham gitu ya. Ia diinterupsi oleh Allah untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya, mengerjakan pekerjaan Allah. Musa juga sama saja. Kehidupan Musa diinterupsi ketika menggembalakan domba untuk dipanggil dan dipakainya mengerjakan pekerjaannya. Kalau dalam perjanjian baru ada yang kita kenal bernama Saulus, berikutnya menjadi Paulus.
Saulus juga diinterupsi oleh Allah dalam perjalanannya ke Damaskus untuk kemudian menjadi Paulus, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Itulah panggilan Allah yang kerap datang sekonyong-konyong, datang dengan mengejutkan, mengusik kenyamanan. Sekalipun di saat yang bersamaan tentunya panggilan Allah selalu memberikan transformasi, pembaruan, perubahan dalam kehidupan setiap orang yang dipanggil olehnya. Dan panggilan oleh petunjuk Allah tentu datang dari Allah sendiri. Kisah tokoh-tokoh tadi, Abraham, Musa, Saulus, menunjukkan pada kita bahwa Allah menjumpai dan mengarahkan mereka secara langsung. Dan bagi kita hari ini Allah memanggil dan mengarahkan hidup kita melalui firman yang kita baca, melalui keyakinan yang muncul dalam hati kita karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk mengerjakan yang benar dan adil. Hal-hal ini membuat kita kadang tak menyadari bahwa Allah juga bisa menyapa kita melalui wajah-wajah asing sesama kita dan melalui hal-hal sederhana yang tak terduga sebelumnya. Namun pemikiran ini dimiliki oleh siapa saja Bapak Ibu Saudara. Anggapan-anggapan itu dimiliki oleh banyak orang, seperti yang dimiliki oleh Naaman, seorang panglima Aram. Dalam bacaan kita dikisahkan bahwa ia adalah seorang yang terpandang. Ia disayang oleh raja dan berkuasa. Namun ia yang sedemikian hebatnya itu sedang sakit. Oleh karena itu tentu saja ia mencari berbagai cara agar ia segera pulih kembali. Sebab yang namanya penyakit kusta itu bukan hanya suatu penyakit yang menyiksa dirinya, berat buat diri si Naaman, namun juga kusta ini tentu kita tahu bersama bahwa kusta adalah satu penyakit yang dianggap sebagai kutukan di zaman itu. Dan hal ini mengancam reputasi atau nama baik Naaman di mata banyak orang. Sudah sewajarnya seorang laki-laki panglima, kesayangan raja, sosok yang terhormat ini terbiasa dan maunya berelasi dengan yang selevel dengan dia. Dia tentu juga berharap mendapatkan solusi dari seorang dan dengan cara yang spesial. Namun di tengah keadaan Naaman yang sedemikian rupa, kemudian Naaman ini mendapat informasi dari istrinya selevel. Tapi siapa yang memberi informasi istrinya? Istrinya mendapat informasi dari seorang gadis, bukan putrinya, bukan putri Raja Aram, tapi seorang pelayan dari istrinya. Sehingga tentu hal ini menjadi tak mudah dicerna oleh Naaman. Kalaupun kemudian Naaman mempercayai informasi tersebut, karena ia sudah tidak kuat dengan penyakit yang dialaminya. Meskipun demikian kita juga masih bisa melihat bahwa ia dan Raja Aram yang diberi informasi olehnya itu pun juga menduga bahwa yang akan menyembuhkan adalah seorang raja. Di Samaria berarti Raja Israel. Lalu kemudian ketika ia tiba di sana, ternyata ditujukan ke seorang bernama Elisa yang adalah Nabi Allah itu, ia pun berharap akan dijumpai oleh sang Nabi. Ditemui dan dipulihkan dengan cara yang khusus, spesial. Setidaknya dengan cara yang lebih wajar lah bagi seorang panglima. Itu yang masih dimiliki oleh Naaman. Nah, menarik ketika hari ini kita justru memberi perhatian bukan pada Naaman dan bukan bagaimana caranya ia sembuh, tapi kita pada minggu ini memberi perhatian pada sang informan. Satu hal yang tidak biasa. Padahal dari informan itulah Naaman dapat berjumpa dengan Nabi Elisa, memperoleh kesembuhan dan
pengenalan akan Tuhan. Untuk itu mari kita hari ini kenali siapa sih informan itu. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa informan ini adalah seorang gadis. Keterangan ini menunjukkan bahwa ia seorang yang masih muda. Perempuan yang masih muda. Dan sejak kapan ia menjadi pelayan istri Naaman, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan ini bisa terjawab ketika kita kembali melihat pada ayat kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Rupanya gadis ini adalah seorang tawanan yang dibawa oleh gerombolan orang Aram yang baru saja menjarah sebuah wilayah di Israel. Dengan demikian ia adalah seorang yang pernah mengalami pengalaman yang buruk. Sekurang-kurangnya ia mengalami perlakuan buruk orang Aram, dipisahkan dari keluarganya. Dan itu tentu berbekas dalam dirinya, dan itu menjadi suatu penderitaan tersendiri bagi gadis itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita teruskan pembacaan kita, seorang perempuan muda yang adalah seorang tawanan yang terluka ini, ketika ia kemudian mendapati sang tuan sedang dalam kondisi yang tidak baik, sedang menghadapi kemalangan, kesulitan dalam hidupnya, ia mau memberikan informasi yang menurutnya tepat dan berharap dapat menolong sang tuan untuk sembuh. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, ini sulit untuk kita bayangkan. Bagaimana mungkin ia melakukannya? Tuannya ini kan orang Aram. Tentu dia punya kenangan buruk tersendiri akan orang Aram. Dan kalau kemudian ia berani memperkenalkan tentang bangsanya dan nabinya, berarti juga agamanya, apakah tuannya akan senang? Bukan tidak mungkin ia berikutnya justru mendapat perlakuan buruk bila nyonya dan tuannya itu tidak berkenan pada informasi yang diberikannya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mendapati seorang gadis perempuan muda yang pernah terluka itu melakukan suatu hal yang berbeda. Kita melihat daripadanya belas kasih itu melampaui pengalaman dan kemungkinan buruk yang bisa didapatnya. Hal ini terjadi bukan hanya karena ia mengenal Nabi Elisa dengan baik. Oh, dia masih sepupunya. Oh, dia masih saudaranya. Oh, dia masih rekanan ayahnya dulu. Bukan. Belas kasih yang dimiliki oleh gadis kecil itu berasal dari pengenalannya akan siapa Allahnya. Sehingga ia ingin tuannya, Naaman itu, juga bisa mengalami perjumpaan dan pengenalan pada Allah. Dan kuasa Allah yang bisa memulihkan dan memperbaiki segala keadaan buruk yang ada. Hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah berkenan memakai seorang yang sederhana dan memiliki luka untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Allah membuat gadis ini memiliki daya lenting ketika berhadapan dengan masalah dan hantaman hidup yang membuatnya bangkit dan menjadi berkat. Pengenalannya pada Allah melampaui pengalaman buruknya, sehingga gadis ini berani menyampaikan informasi pada nyonya dan tuannya. Bagian kisah ini memang kerap lewat dari perhatian kita. Sebab terkadang kita sudah punya bayangan tersendiri mengenai ciri seorang yang dipakai Allah. Kita punya gambaran-gambaran tertentu
akan siapa sih yang bisa dipakai oleh Allah. Biasanya kita melihat dari fisiknya. Orang yang dipakai Allah itu punya penampilan fisik yang begini loh. Seorang yang punya cerita begini loh. Kita juga sering mengenali seorang yang dipakai Allah itu dari seberapa sering atau panjangnya ia diceritakan dalam Alkitab. Kalau dia sering diceritakan, kalau ia sering dikutip dari Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, maka itu adalah orang yang dipakai Allah dan kita patut mengenalinya dan belajar dari sosoknya. Atau kalau hari ini kita sering mengenali, menciri-cirikan orang yang dipakai Allah adalah orang yang terkenal. Seberapa sering ia diundang seminar online. Nah, itu dia tanda bahwa ia adalah seorang yang dipakai oleh Allah. Dan bayangan-bayangan atau ciri-ciri itu kerap kali menutup kita dan melewatkan kita bahwa karya Allah itu terjadi dalam pribadi-pribadi yang sederhana juga. Dan karya Allah juga terjadi melalui cara-cara yang bagi kita mungkin sudah biasa, wajar. Dan itu semua sangat mungkin, sangat wajar bila kita pun juga memiliki cara pandang yang demikian. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kemudian ciri-ciri kita untuk mengenali siapa saja orang yang dipakai oleh Allah itu menghambat kita untuk membuka diri kita dipakai oleh Allah. Kemudian justru membuat diri kita merasa minder, merasa bukan siapa-siapa, dan memiliki alasan untuk, saya bukan termasuk orang-orang yang bisa dipakai Allah, orang-orang yang layak dipakai Allah, maka saya tidak perlu mengerjakan misi Allah di tengah kehidupan sehari-hari. Itu bagiannya hamba Tuhan, itu bagiannya mereka yang punya ciri fisik yang baik, itu bagiannya mereka yang dikenal dan juga terkenal. Jangan sampai kita justru terjebak pada hal demikian. Jika Allah dalam firman yang kita baca hari ini memakai sesama kita yang sederhana sebagai pembawa pesannya, maka jangan sungkan juga kalau kita diundang oleh Allah untuk membawa pesan kasih Allah dengan menyapa orang-orang di sekitar kita. Entah dengan bertanya kabar mereka, entah dengan memberi emotikon senyum, respon positif ketika berbagi informasi terpercaya dan tepat di media sosial, ataupun cara-cara yang lain. Yang penting jangan biarkan kita tenggelam dalam rasa sungkan atau takut. Nanti aneh, nanti lucu, enggak biasanya saya melakukan itu. Jangan kita terjebak dalam perasaan-perasaan itu, karena mungkin saja ketika kita ingin menyapa seseorang, memberikan respon positif pada seseorang, Allah sedang menggerakkan kita dan mengizinkan kita untuk turut serta dalam pekerjaannya, menyatakan kejutan cinta kasih Allah yang begitu setia, dan cinta kasihnya itu kan selalu baru tiap pagi. Bila Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pengalaman itu dan bahkan sudah memulainya, sedang terus memperjuangkannya, setialah melakukannya. Sebab Tuhan bukan menanti kita yang berhasil, namun yang setia melakukan pekerjaan Allah dalam hidupnya. Sekali lagi, kalau rasanya yang kita lakukan begitu sederhana, tak jadi soal. Sebab seperti gadis sang pelayan itu, juga tak melakukan sesuatu yang sangat wah. Ia juga tak terkenal, tapi ia menolong orang mengenal Allah dan kasih-Nya. Amin. Tuhan memampukan kita. Di tengah situasi yang mengkhawatirkan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi,
Hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berhenti bersyukur, melayani dan memuji nama Tuhan. Justru sebagai rasa ungkapan syukur kita mau terus untuk melayani dan menaikkan pujian hanya bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, yang membuat kita menyadari bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari dan tidak berkesudahan. Sebagai salah satu wujud syukur dan sukacita, serta semangat kami sebagai pemuda GKI, izinkan kami GKI Youth Choir mempersembahkan sebuah pujian berjudul He is Exalted, yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semesta dan kehidupan kita. Dan kita patut untuk terus memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami. Semoga pujian ini dapat memberkati dan memberikan semangat bagi kita semua. Soli Deo Gloria. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, exalted. I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. On high. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan berdiri kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama bersyafaat, dan kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari berdoa. Yalah Bapa kami, saat ini kami bersama-sama mau bersyafaat, berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat yang sedang menantikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Deborah Lestari, Ibu Eni Sutri Yuwani, Ibu Sintia Suryana, Bapak Sukarmin, Ibu Supingi, Ibu Diah Lianawati, Bapak Lim Gioksing, Ibu Limiati Gunawan, Ibu Oli.
Kami juga berdoa untuk siapa saja Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk pulih dari keadaan kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menemani mereka, melindungi mereka dan memulihkan keadaan mereka. Biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan terpelihara dalam diri mereka, sehingga dalam perjuangan mereka untuk pulih dari keadaan kesehatannya, mereka tetap memiliki iman yang teguh dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga setiap keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami ini. Biarlah sukacita daripada Tuhan mengiringi mereka, sehingga mereka boleh menjadi sabar dan setia untuk mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kami juga saat ini berdoa bersama Tuhan, bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Engkau menghadirkan sukacita di dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka juga boleh menjadi saluran berkat dan sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Emmaus. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada, pendeta dan mitra-mitra pelayanan, berdoa untuk penatua-penatua dan juga segenap pengurus komisi. Kiranya Engkau membimbing kami dengan hikmat-Mu Tuhan, menemukan cara-cara yang kreatif dan inovatif di tengah segala tantangan hidup menggereja di zaman pandemi ini. Tuhan, bimbing kami supaya kami terus menemukan hal-hal yang inti, supaya kami tetap bersama-sama sebagai jemaat boleh saling menumbuhkan di dalam tubuh Kristus ini, dan kami juga boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan melalui kehadiran kami di tengah masyarakat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan semesta dari wabah COVID-19 ini. Berkati setiap pihak yang berupaya untuk memulihkan keadaan ini. Berkati setiap mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah setiap orang yang terlibat dalam penemuan vaksin bisa Kau berikan hikmat sehingga mereka boleh segera menemukannya. Berkati setiap tenaga kesehatan yang berjuang untuk memulihkan saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi tubuh yang lemah karena COVID-19. Sertai mereka semua. Dan berkati setiap kami yang sedang merancangkan atau memulai kehidupan di masa-masa transisi dalam kehidupan kenormalan baru ini. Kiranya kami memperoleh kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami tidak terburu-buru untuk menyiapkan segala sesuatunya, sehingga kami pun juga boleh menjadi teladan dalam kehidupan yang bijaksana di tengah segala keadaan hari ini. Berkati juga setiap pemerintah, orang-orang yang ada di dalamnya, Engkau berkati mereka, supaya mereka juga boleh menolong perbaikan kondisi ekonomi sosial politik bangsa kami ini. Sertai setiap kami juga sebagai warga negara, biarlah kami juga tidak mudah tersulut oleh isu-isu yang membuat kami justru bukan berkembang, tapi justru membuat kami terpecah belah. Berkati juga Tuhan untuk perdamaian di dunia ini. Tolonglah kami untuk terbebas dari prasangka-prasangka rasial. Tolonglah kami untuk terbebas dari kecurigaan-kecurigaan antara satu dengan yang lain. Bebaskanlah kami juga dari keserakahan di tengah segala sistem dunia yang mengajak kami untuk menjadi serakah. Bimbing kami Tuhan, sertai kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Makanan kami yang
sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan boleh memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017. Bisa juga dilakukan melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu jemaat. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Dan sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Ayat mendasari untuk persembahan pagi hari ini dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu dan karena kebaikan Tuhan. Kalau kami pada pagi hari ini boleh memberikan persembahan, biarlah kiranya Tuhan boleh menerima persembahan yang kami berikan. Setiap persembahan yang terkumpul Tuhan, Tuhan berkati. Berkati majelis jemaat yang mengelola setiap persembahan yang ada, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan sebagai milik kepunyaan Allah dalam damai sejahtera sesuai dengan rancangannya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, cinta kasih dan perlindungan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau untuk dipakai oleh Allah di tengah kehidupan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai